Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Masih sehat kan? Nah, walaupun kita di dalam rumah atau di rumah, kita harus tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Jangan lupa berolahraga, mencuci tangan, makan yang bergizi, dan tetap berada di dalam rumah. Untuk hari ini, Ibu akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang atletik. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak ibu, hari ini kita akan lanjutkan tentang pelajaran atletik. Atletik merupakan cabang olahraga yang paling tua dan merupakan induk semua cabang olahraga yang gerakannya selalu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, berjalan, berlari, melempar, melompat, dan menolak atau melontar. Untuk cabang olahraga atletik dapat dibagi atas beberapa macam. Yang pertama adalah lari. Yang kedua, melompat. Yang ketiga, melempar. Yang ketiga, melempar. Yang keempat, menolak. Yang kelima, melontar. Nah, ini kalau yang kelima biasanya kita lihat di TV. Kita tidak bisa melakukannya karena alatnya tidak ada. Namun untuk yang selebihnya bisa kita lakukan di rumah sendirian atau beregu atau perorangan. Nah, pada hari ini kita akan mengambil suatu materi atau judul pelajaran kita, yaitu di halaman di nomor pertama, yaitu lari. Pengertian lari. Lari atau berlari adalah gerakan yang dilakukan dengan gerakan anggota tubuh dengan cepat dan menggunakan kaki. Lari termasuk cabang olahraga atletik yang paling sederhana, mudah, dan meriah. Kenapa disebutkan mudah dan meriah? Sebab tidak memerlukan dana yang banyak. Nah, dan mudah dilakukan di mana saja. Macam-macam lari, yaitu kita masuk lari jarak pendek. Itu yang pertama, lari jarak pendek, atau boleh juga disebut dengan lari sprint. Di dalam lari jarak pendek ini juga bisa kita lakukan yaitu lari estafet. Yang mana jarak yang ditempuh adalah 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Yang kedua, lari jarak menengah. Lari jarak menengah ini adalah lari yang menempuh jarak 800 meter sampai 1500 meter. Yang ketiga, lari jarak jauh, menempuh jarak 8.000, 5.000 sampai 10.000 meter. Dan yang keempat adalah lari maraton. Lari maraton ini menempuh jarak 195 meter, atau biasanya juga disebut dengan 42 kilo. 42 kilometer maksud ibu. Kemudian yang kelima adalah lari lintas alam. Lari lintas alam ini yaitu jarak yang ditempuh 3 km sampai 10 km. Bedanya di antara semua lari itu, lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh, lari jarak maraton. Kemudian lari jarak lintas alam itu adalah yang menentukan bedanya adalah jarak yang ditempuh. Kemudian khusus untuk lari jarak atau lari lintas alam itu biasanya tidak menggunakan lapangan. Dia menggunakan lapangan terbuka dan tidak menggunakan lintasan.
dan teknik start di dalam cabang olahraga atletik. Teknik start adalah teknik yang dapat menentukan kecepatan seorang pelari untuk sampai ke garis finish. Jadi apa saja teknik start yang digunakan di dalam macam-macam lari di atas? Mari kita pelajari bersama. Teknik start. Dalam lari ini ada beberapa macam start, yaitu start jongkok, start berdiri, start melayang. Start jongkok yaitu kita gunakan di dalam lari jarak pendek, yaitu yang mempunyai aba-aba bersedia, siap, ya. Kemudian start berdiri yaitu digunakan di dalam pelari jarak menengah dan lari jarak jauh serta lari maraton. Lari start melayang itu biasanya digunakan di dalam pelari estafet, yaitu pelari pertama menggunakan start jongkok, sedangkan pelari kedua, ketiga, dan keempat menggunakan start melayang. Perhatikan gambar. Lari jarak pendek. Pengertian lari jarak pendek. Lari jarak pendek atau sprint adalah salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kecepatan dan kekuatan penuh sepanjang garis lintasan dan start hingga finish, di mana pemenangnya ditentukan oleh berdasarkan catatan waktu yang paling singkat atau tercepat. Dalam lari jarak pendek ini juga kita memerlukan ada 3 macam jarak yang digunakan dalam lintasannya, yaitu jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Ini dibuat di dalam lintasan sesuai dengan ukuran jarak yang ditempuh dan macam larinya. Sarana dan prasarana yang kita gunakan sebelum kita mengadakan pertandingan. Yang pertama adalah sarana, yaitu lintasan. Lintasan ini anak ibu adalah lapangan yang kita gunakan untuk lari. Nah, perlombaan lari jarak pendek dilakukan di dalam lapangan yang dibuat dengan garis atau juga boleh dengan menggunakan ban, yang jumlahnya 6 atau 10 sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah peralatan. Peralatan yang digunakan sebagai petambah di dalam pelari ini biasanya juga dipakai oleh pelari nasional, yaitu sepatu. Sepatu ini adalah di bawahnya itu menempel, agak sedikit menempel begitu, atau mempunyai magnet sehingga untuk kemungkinan untuk jatuh dalam berlari itu kecil. Kemudian yang kedua yang digunakan adalah papan sebagai tolakan atau yang disebut dengan start block. Kemudian yang ketiga adalah tiang finish. Yang keempat stopwatch. Stopwatch ini adalah guna untuk mengukur kecepatan pada seseorang pelari. Yang berikutnya adalah bendera start atau pistol. Pistol ini biasanya untuk pelari tingkat internasional. Teknik start lari jarak pendek. Nah, karena kita belajar teknik start lari jarak pendek ini, perhatikan ada 3 cara di dalam startnya, yaitu di dalam start lari jarak pendek. Yang pertama adalah dalam sikap aba-aba bersedia, siap, ya, atau sebelum pelari itu kita mulai, kita mengucapkan dulu bersedia, siap, ya. Ini pada aba-aba ya itu agak ditekankan nadanya sedikit. Perhatikan posisi kita di dalam keadaan beraba-aba bersedia. Saat aba-aba bersedia, posisi tubuh kita di belakang garis start, pandangan ke arah depan,
lutut kaki kanan di samping ujung kaki kiri dengan jarak 1 kepal tangan kita. Kemudian kedua telapak tangan dibuka selebar bahu dan diletakkan di belakang garis start. Posisi siap. Pada aba-aba siap, lutut diangkat setinggi. Sehingga pantat lebih tinggi daripada bahu. Berat badan bertumpu pada kedua tangan. Nah, sedangkan pada posisi ya, saat aba-aba ya, kita akan Ibu ulangi. Saat pada aba-aba ya, kaki kanan ditolakkan dengan kekuatan, lalu lari dengan cepat. Nah, maksud ibu di sini larinya dengan cepat sesuai dengan saat kemampuan kita. Nah, teknik melewati garis finish. Perhatikan gambar. Siapakah yang menjadi pemenang dalam perlombaan ini? Nah, untuk mengetahuinya, pelari dikatakan sudah mencapai garis finish apabila bahagian tubuhnya sudah dapat dalam bidang vertikal dan sisi terdekat garis finish. Sesuai dengan peraturan dan garis yang telah disediakan. Bahagian tubuh yang dimaksud adalah kepala, leher, lengan, dan kaki. Nah, di sini pada kaki bahagian mana yang dahulu sampai dan diikuti dengan membusungkan dada ke depan supaya posisi dada kita badan kita agak menonjol mendahului memasuki ke lapangan finish. Terdapat 3 teknik pada saat melewati garis finish pada lari jarak pendek, yaitu menjatuhkan dada ke depan, menjatuhkan salah satu bahu ke depan, dan lari secepat-cepatnya sampai beberapa meter melewati garis finish. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di minggu hadapan. Nah, jangan lupa anak ibu tetap di rumah, jaga kesehatan, selalu berolahraga. Salam olahraga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.